Assalamualaikum para ketua. Semoga semua semakin sehat dan sukses selalu. Yuk ramein like dan komennya. 61. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Ayo habisi Choki sekarang juga. Teriak Maya dengan mata nyalam pada ketiga bodyguardnya yang sejak tadi cuma mematung memerhatikan kejadian di depannya. Siap, bos. Ucap ketiga bodyguard itu secara bersamaan. Lalu serempak coba mendekati Choki yang sedang berlutut menenangkan Lian yang merasa kesakitan pada bagian punggungnya yang menerima pukulan Din. Hentikan! Teriak Direktur Levi ketika para bodyguard itu coba menyentuh Choki seperti yang diperintahkan oleh Maya. Maya tampak senang melihat kehadiran suaminya di tengah keadaan anaknya yang sedang terluka di bagian dadanya karena tusukan kayu runcing yang dilakukan oleh Choki. Pak Levi segera masuk ke dalam ruangan dengan tergesa. Tampak di belakangnya Yo mengikuti langkahnya. Untunglah Direktur Levi datang tepat waktunya, kalau tidak Choki sudah dihajar oleh ketiga bodyguard itu. Pikir Yo yang usahanya untuk menyelamatkan Choki rupanya tidak sia-sia meskipun dia sempat dihajar oleh bodyguard suruhan Maya dan masih berusaha menahan rasa nyeri di tubuhnya. Semua dia lakukan untuk menunjukkan loyalitas pada pimpinannya. Pah, tolong anak kita, Pah. Din terluka parah, Pah. Ucap Maya mengadu pada suaminya dengan penuh kesedihan. Alangkah terkejutnya Maya saat menyadari suaminya sama sekali tidak merespons aduannya. Sebaliknya yang dilakukan suaminya malah di luar dugaannya. Sekarang juga aku perintahkan kalian bertiga pergi dari sini, dan jangan pernah mau lagi menuruti perintah istriku. Keluar kalian! Perintah Levi dengan nada marah membuat ketiga bodyguard itu lari ketakutan karena mereka sebenarnya adalah pengawal bayaran yang selalu diminta mengawal Direktur Levi dalam beberapa urusan bisnisnya. Oh, Papa gimana sih? Kenapa mereka Papa suruh pergi? Biarkan saja mereka menghajar Choki, Pah. Lihat apa yang dilakukan Choki pada anak kita, semua ini gara-gara dia. Ucap Maya merasa tak terima dengan keputusan sepihak dari suaminya. Membuatnya langsung memasang wajah kecewa sekaligus merasa marah. Aku sudah tahu semua kejadian sebenarnya dari Yo, jadi mama yang patut disalahkan kalau anak kita sampai terluka begini, semua salah mama. Ucap Levi berbalik memarahi Maya, membuat Maya yang merasa bertindak benar demi membela anak tercintanya, menyangka kalau suaminya telah dihasut oleh Yo dengan cerita-cerita yang tak benar dan dilebih-lebihkan. Yo, kurang aja kamu ya. Kebohongan apa yang kau katakan pada suamiku sampai dia menuduh aku sumber masalah dari kejadian ini? Hah? Jelas-jelas yang memulai keributan itu Choki dan kakaknya. Kok kenapa sekarang suamiku menyalahkan aku? Kamu memang jahat Yo, aku tak akan memaafkan kamu. Ucap Maya memarahi Yo, tapi Yo menghadapinya tetap santai karena dia berada di pihak yang benar. Jangan kamu salahkan Yo pula, Mah. Sudah jelas-jelas kamu yang salah melakukan penyerangan di dalam hotel dengan membawa 3 orang suruhanku sebagai bodyguard. Hal itu tak pantas kamu lakukan di depan tamu-tamu yang melihatnya. Bisa rusak reputasi hotel aku gara-gara ulahmu. Sampai di sini kamu paham kalau yang kamu lakukan itu salah dan melanggar keamanan hotel yang sudah bertahun-tahun aku rintis ini. Ayo jawab, Mah, ucap Pak Levi dengan tegas pada istrinya. Maya seketika terdiam. Tapi hatinya tetap merasa lumrah-lumrah saja dia melakukan semua itu demi anak tercintanya, intinya dia tetap tak mau disalahkan. Terus, Din bagaimana ini, Pah? Tanya Maya coba mengalihkan pembicaraan. Bukan menjawab pertanyaannya Pak Levi malah mendekati Choki ketimbang simpati pada anaknya yang sedang terlentang mengeluarkan darah segar dari dadanya akibat benda runcing yang terpaksa Choki lakukan semata-mata untuk membela diri dan menyelamatkan kakaknya. Melihat itu semua Maya semakin merasa emosional tingkat tinggi, tangannya mengepal dengan kuat menahan rasa kesalnya yang meluap-luap. Pak Choki, saya mohon maaf atas semua yang terjadi, ini semua benar-benar di luar pengetahuan saya, ucap Levi yang ikut berlutut di depan Choki yang sedang mencemaskan keadaan Lian yang masih meringis kesakitan. Iya, enggak apa-apa, Pak Levi. Sepertinya semua ini terjadi hanya karena miskomunikasi saja. Yang terpenting sekarang saya bisa minta tolong mencarikan orang untuk membantu membawa kakak saya ke rumah sakit. Pak, pinta Choki pada Pak Levi di sampingnya yang menunduk dengan rasa segan pada Choki. Iya baik, Pak,
Akan segera kami panggilkan untuk mengurusnya, ucap Pak Levi menuruti perintah Choki. Pak Yo, cepat panggil orang untuk datang ke sini. Perintah Pak Levi pada manajernya untuk segera memanggil beberapa orang karyawannya untuk datang menolong. Bela saja lelaki lusuh itu. Ini anakmu gimana? Kalau terjadi apa-apa dengan Din akan aku tuntut kau, Choki. Umpat Maya sambil menunjuk ke arah Choki dengan penuh amarah yang meluap-luap di matanya. Pak Levi hanya menoleh sebentar ke arah istrinya dengan perasaan kesal yang teramat karena istrinya masih saja tidak menyadari kalau semua ini terjadi akibat ulahnya. Kemudian dia kembali memberi perhatian pada Choki. Maaf ya, Pak Levi, kalau saya sampai mencelakai putra Bapak, semuanya hanya karena keadaan dan keterpaksaan. Saya juga tidak menyangka situasinya jadi kalang kabut seperti ini, ucap Choki terdengar penuh penyesalan pada Pak Levi di dekatnya. Tidak apa-apa Pak Choki, saya juga minta maaf atas perbuatan Din yang telah membuat kakak Pak Choki cedera, jadi Pak Choki tidak perlu merasa bersalah. Justru, saya mau minta maaf, karena sumber dari masalah ini adalah istri saya yang tidak bisa mengontrol emosinya dan terlalu memanjakan putra kami dan juga menuruti semua keinginannya tanpa memikirkan akibatnya, ucap Pak Levi dengan nada penuh rasa bersalah. Mendengar suaminya terus-terusan menyalahkannya dan malah berbicara dengan Choki, Maya sudah tidak dapat membendung amarahnya lagi dan langsung saja dia menyerang Choki dengan kata-katanya yang kasar. Iya, semua salahku. Bela terus si bangsat Choki itu. Mama, teriak Pak Levi marah besar mendengar istrinya memaki Choki. Levi merasa malu dan marah atas ucapannya itu, lalu dia menamparnya dengan keras sebanyak 2 kali. Plak, plak. Diam, aku bilang diam, jaga mulutmu, Mah, gara-gara mulutmu itu semua ini terjadi. Ucap Pak Levi sudah tak mampu menahan emosinya, meskipun selama ini dia selalu menuruti keinginan istrinya karena rasa cinta yang mendalam. Tapi, saat keadaan sedang mengancam perusahaannya atas tindakan sembrono istrinya itu, kata sayang dan cinta di hatinya berubah jadi marah dan kebencian. Kalau sampai hotel ini bangkrut semua ini gara-gara ulahmu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini, biar ku urus Din. Ayo pergi, Mah. Bentak Levi membuat Maya mulai menangis menerima perlakuan suaminya yang baginya telah bertindak tidak adil yang lebih membela orang lain, yang bukan siapa-siapanya, ketimbang istri dan anaknya sendiri. Pah, jangan keterlaluan Papa dan Mama, Pah. Ucap Din yang sejak tadi hanya jadi pendengar kedua orang tuanya bertengkar gara-gara dirinya. Maaf Din, Mama terpaksa pergi, Mama sudah diusir oleh papamu, ucap Maya menuruti keinginan suaminya keluar dari ruangan itu dengan rasa marah yang belum surut di hatinya. Tidak lama kemudian Yu pun datang membawa beberapa orang karyawan hotel dan 2 buah kursi roda. Perlahan-lahan Lian dibantu berdiri sambil meringis untuk duduk di atas kursi roda. Demikian pula Din dibantu untuk menaiki kursi roda, dan keduanya dibawa ke rumah sakit. Bersambung, 62, aku tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ucap Lian saat mereka semua sudah berkumpul di lobi hotel. Loh, kenapa? Bukankah bahumu yang kena pukul itu terasa sakit? Tegas Choki yang berdiri di belakang kursi roda yang sedang diduduki kakaknya. Aku ini bukan tipe orang yang kebanyakan, yang merasa sakit sedikit cepat-cepat harus ke rumah sakit. Dengan teknik pernapasan yang aku pelajari di tempatku belajar bela diri, aku memiliki kemampuan menghilangkan rasa sakit di tubuhku akibat pukulan atau benturan. Coba kau tepuk bahuku yang kena pukul ini, aku sudah tak merasakan sakit lagi, jelas Lian membuat Choki malah mengerutkan keningnya. Serius, Kak, tegas Choki, ayo tepuk bahuku, pinta Lian. Tidak perlu, kalau memang kakak sudah merasa baikan ya baguslah. Jadi aku tak perlu cemas lagi kalau begitu, ucap Choki sambil memamerkan senyumnya pada Lian. Sejak kapan kamu sok perhatian ke kakakmu ini? Selama ini selama berbulan-bulan aku di Batam, saking jarangnya, aku sampai lupa kapan terakhir kamu menanyakan kabarku, hayo. Tanya Lian sambil menunjuk ke wajah Choki. Maaf, aku sibuk, Kak. Ucap Choki mengandung penyesalan. Sibuk pacaran ya sampai lupa keluarga sendiri, tapi akhirnya gagal marit setelah semua habis-habisan. Emang? Enak. Hehehe. Sindir Lian dengan telak,
Choki jadi tertunduk malu karena merasa telah melakukan tindakan bodoh di masa lalunya itu. Obrolan Choki dan kakaknya terganggu ketika suara ponsel Choki berbunyi. Susan yang menelepon. Halo, Choki, gimana keadaanmu sekarang? Tanya Susan di sana. Kok lama amat, baru nelepon. Sorry, Choki, aku sibuk pakai banget, sampai ponsel aku matikan. Apa kamu dan kakakmu masih di hotel? Iya, baru mau keluar ini. Pokoknya hari ini benar-benar melelahkan dan sekaligus menjengkelkan, jelas Susan. Ini bukan pertama kalinya istri Levi bikin ulah di hotel. Dia menganggap hotel itu milik suaminya, jadi sesuka hatinya dia melakukan apa aja di aset perusahaan kita itu. Salah satunya dia mempekerjakan keluarganya sebagai staf, padahal dia kan cuma bertindak sebagai operasional, sedangkan kekuasaan mutlak ada pada perusahaan kita. Jadi, harus kamu putuskan untuk mengambil alih manajemen hotel, agar kejadian sama tidak terulang lagi, yang artinya Pak Levi harus keluar dari hotel sekarang juga, jelas Susan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sudah final keputusannya itu. Yup, fix, Choki. Aku sih ikut saja karena kamu lebih pengalaman menangani masalah ini, walaupun aku sebenarnya kasihan sama Pak Levi, karena ulah arogan istrinya dia yang kena batunya. Harus benar-benar selektif ya cari calon istri, aku nggak mau pernikahanku nanti sampai kejadian seperti Pak Levi dan istrinya, ungkap Choki menyayangkan semua yang terjadi. Tapi, kamu masih beruntung nggak jadi nikah sama Via. Saat pertama kali melihatnya aku langsung bisa menebak dia itu tipe-tipe wanita seperti Maya. Jadi, hati-hati aja deh kalau cari istri. Hehehe, jangan nakut-nakuti kamu, Susan. Kamu mau lihat aku jadi single seumur hidup? Ya enggak lah, aku kan cuma menasihati. Oke lah, thanks. Udah dulu ya, itu Pak Levi sedang berjalan menuju ke tempatku. Ya, udah, salam buat kakakmu ya, Choki. Ucap Susan sebelum menutup panggilan teleponnya. Seperti yang dikatakan Choki pada Susan, setelah membawa putranya dengan kursi roda ke lobi, Pak Levi kembali menghampiri Choki dan Lian dengan wajah tampak penuh rasa bersalah. Bagaimana keadaan Ibu Lian? Apa mau pergi ke rumah sakit yang sama dengan putra saya? Tanya Pak Levi setelah menghampiri berada di hadapan Choki. Tidak perlu repot-repot mengurusi saya Pak, saya akan urus sendiri kakak saya. Ucap Choki bernada ketus dan berusaha bermuka tak bersahabat dengan Pak Levi walaupun hatinya menolak melakukan itu. Tapi dia harus berakting demi menuruti keinginan Susan untuk memecatnya. Pak Levi tampak terkejut melihat perubahan sikap Choki, membuatnya kembali meminta maaf atas kejadian yang telah berlaku. Atas nama istri saya, sekali lagi saya minta maaf atas kecerobohannya bertindak tanpa perhitungan, saya janji hal semacam ini tidak akan terulang lagi. Ucap Pak Levi dengan wajah memelas. Tapi, menurut Bu Susan ini bukan pertama kalinya istri Bapak bikin onar di hotel, kan? Tanya Choki coba menyudutkan Pak Levi. Iya, Pak, tapi saya berani memastikan kalau ini adalah yang terakhir kalinya istri saya bikin masalah. Setelah ini saya jamin menginjakan kaki di halaman hotel ini saja akan saya larang. Jadi sekali lagi atas nama istri saya dan atas nama pribadi saya mohon maaf, Pak Choki, atas semua yang terjadi. Rayu Pak Levi, rupanya Maya yang juga berada di lobi hotel di samping putranya mendengar omongan suaminya yang menyebut-nyebut namanya untuk memohon maaf. Maya yang terkenal keras hati dan sombong, tidak sudi suaminya mengatasnamakan dirinya meminta maaf pada Choki yang sampai detik ini masih dipandang sebelah mata olehnya. Papa, jangan bawa-bawa namaku untuk meminta maaf. Ucap Maya dengan suara keras menghampiri suaminya yang sedang ketar-ketir menghadapi Choki yang sepertinya menunjukkan rasa tidak senang terhadap dirinya. Sampai mati pun aku tidak sudi meminta maaf dengan lelaki lusuh dan tidak berkelas seperti Choki. Ucap Maya sambil menunjuk ke arah Choki dengan penuh kebencian. Karena tidak tahan dengan kelakuan Maya, Pak Levi menepis tangan istrinya itu yang lancang menunjuk Choki seperti itu. Bahkan saking marahnya Pak Levi mendorong tubuh istrinya agar pergi dari hadapannya. Pergi kamu istri tak berguna. Malu aku mengakui kamu sebagai istriku. Maki Pak Levi persis di depan wajah istrinya. Terus mau kamu apa, Pak? Tegas Maya tak kalah marah dengan suaminya.
Dengar ya baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar, karena sebagai istri kamu sudah tidak berguna lagi. Mulai hari ini aku ingin menceraikan kamu. Pergi kamu sekarang juga dari tempat ini. Usir Parlevi mengambil keputusan yang membuat Maya terkejut. Demikian pula Choki dan Lian dibuat kaget Parlevi sampai nekat menceraikan istrinya di tempat umum. Ya sudah, cerai ya cerai. Di dunia ini lelaki bukan kamu saja. Ucap Maya coba menutupi kekecewaannya dengan kesombongannya. Lelaki lusuh. Aku berpisah dengan suamiku gara-gara kamu. Aku sumpahin suatu hari kamu akan menerima balasan setimpal, ditinggal pasanganmu. Ucap Maya sebelum pergi pada Choki. Choki terdiam sekaligus kaget mendengar kata-kata itu terlontar dari mulut Maya. Dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya beberapa saat sebelum menikah, dan membayangkan kejadian itu terjadi lagi suatu hari nanti karena sumpahan Maya. Amit-amit, batin Choki seiring kepergian Maya dari hadapannya. Tolong maafkan saya, Pak. Parlevi seraya bersimpuh di hadapan Choki. Rasa iba tiba-tiba menyentuh dasar hati Choki. Membayangkan harus kehilangan pekerjaan dan istri dalam waktu yang bersamaan adalah hal yang paling mengerikan. Bersambung. 63. Maaf Pak, keputusan sudah final. Bapak silakan meninggalkan tempat ini secara baik-baik atas kemauan sendiri atau keluar dengan dipaksa oleh yang berwajib. Karena kenyataannya, mengurus rumah tangga saja Bapak tidak becus, apalagi harus mengurus manajemen hotel. Terimalah kegagalan Bapak ini sebagai pelajaran, jangan dianggap sebagai sebuah dendam. Ucap Choki pada Parlevi yang kini berlutut di depannya. Lelaki parubaya itu tampak menggeleng-geleng tanpa sepatah kata pun, merasa berat menerima kenyataan pahit yang harus dikecapnya, kehilangan istri dan pekerjaan secara bersamaan. Perlahan dia bangkit lalu berjalan meninggalkan Choki tanpa sepatah kata lagi menuju ke ruang kerjanya, menyiapkan barang-barangnya untuk segera angkat kaki dari hotel. Maya terlihat tergesa-gesa meninggalkan hotel sambil mendorong Din yang berada di kursi roda. Perasaannya bercampur aduk, antara marah, sedih dan kecewa. Choki pun segera membantu Lian mendorong kursi rodanya, kemudian berjalan perlahan meninggalkan lobi hotel menuju parkiran di depan hotel setelah Maya dan Din pergi menuju ke rumah sakit. Berhenti, Choki. Ucap Lian sebelum kursi rodanya menjejaki kawasan parkir mobil, lalu dia berdiri dengan tubuh yang terlihat bugar tanpa terlihat sakit sedikit pun. Choki keheranan melihat Lian terlihat senyum-senyum sendiri, seolah dia sedang mempermainkan Choki dengan rasa sakitnya yang sebenarnya dibuat-buat. Sorry, aku hanya ingin menguji kamu, apakah dalam diri kamu itu ada kepantasan sebagai seorang adik yang ingin melindungi saudara kandungnya. Ternyata kamu berhasil, Choki. Aku bangga padamu, adikku tersayang. Hehehe, canda Lian sambil tersenyum-senyum di hadapan Choki. Bukan menyambut candaan Lian dengan tawa, Choki malah cemberut, lalu meninggalkan kakaknya itu begitu saja ke parkiran mobil. Lian menguntit langkah Choki sambil senyum-senyum menyadari adiknya ngambek atas tindakannya. Maaf, ucap Lian saat sudah duduk di dalam mobil di samping Choki yang berada di balik kemudi. Entar lucu, ucap Choki acuh sambil menghidupkan mesin mobil BMW-nya. Oke, aku janji tidak akan menguji kamu lagi, ucap Lian sambil meletakkan tangannya di bahu Choki dan mengusap-usapnya dengan lembut. Ya udah, sekarang mau aku antar kemana? Tanya Choki dengan nada masih sedikit marah. Sesuai rencana awal dong, kamu kan udah janji mau antar aku belanja pakaian di mall. Ucap Lian yang mulai sibuk bercermin untuk memperbaiki make up-nya hingga kembali terlihat cantik sempurna. Aku bangga loh sama kamu, ternyata kamu punya ciri-ciri pimpinan yang tegas juga. Beneran ini bukan peres. Ucap Lian memulai obrolannya dengan Choki ketika mobil yang dipandu Choki mulai meninggalkan hotel. Aku enggak butuh pujian, pujian hanya akan membuat orang besar kepala, balas Choki. Seseorang itu sesekali perlu dipuji juga atas kebaikannya, tujuannya untuk memberi motivasi kepada orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu juga pujian akan membuat yang dipuji jadi memiliki pribadi yang optimis. Anda mengerti sekarang kan kenapa aku memuji Pak CEO yang paling hebat? Ucap Lian mencandai Choki, sesunting senyum mereka di bibir Choki mendengarnya. Nah, gitu dong senyum. Senyum itu bukan hanya simbol kebahagiaan,
tapi juga merupakan simbol kekuatan. Orang yang sedang ditimpa musibah tapi dia tetap tersenyum artinya dia itu orang yang kuat, jadi senyum merupakan awal kebahagiaan, ungkap Lian yang sejak tadi tak henti berfilosofi. Ternyata selain jago bela diri, kakak juga merangkap seorang filsuf. Apakah ada keahlian lain yang belum aku ketahui? Tanya Choki yang sudah mencair kembali sikapnya pada kakaknya. Ada, tapi kalau ingin tahu kamu harus banyak menghabiskan waktu denganku, nanti pasti kamu tahu sendiri. Ujar Lian sambil tersenyum yang sudah berencana membuktikan sesuatu pada adiknya itu nanti di mall. Duh, gitu aja pakai rahasia segala. Langsung beritahu aja kan bisa, protes Choki. Oh, tidak bisa begitu. Aku tidak mau terkesan sombong karena menyebutkan kelebihanku pada orang lain. Biarkan orang lain yang menilai kita, ucap Lian syarat makna yang tersirat dalam ucapannya. Dalam hati Choki makin bangga memiliki seorang kakak seperti Leona Lian. Mobil yang Choki pandu terus melaju menuju sebuah mall ternama yang menjadi pusat belanja pakaian branded terlengkap. Seiring senja yang mulai turun menyelimuti kota Jakarta. Choki melepas jaketnya yang sering dibilang lusuh, tapi dia sangat nyaman saat mengenakannya. Kini Choki hanya berkaos oblong yang terlihat tidak jauh beda dengan jasnya, sama-sama lusuh, tapi sekali lagi Choki nyaman mengenakannya. Lian tampak bersemangat memasuki toko pakaian pertama untuk berburu pakaian yang dicarinya. Kesempatan itu dimanfaatkan Choki untuk pergi ke kamar kecil. Di depan wastafel Choki membasuh mukanya dengan air keran yang sejuk untuk mengurangi rasa lelah yang tergurat di wajahnya. Untuk menyenangi hati kakaknya yang datang dari jauh dia tak ingin kelihatan capek dan letih. Rambutnya yang tidak dia sadari sedikit acak-acakan dia rapikan menggunakan air di depan cermin. Dari pantulan cermin di depannya, Choki cukup kaget melihat bayangan orang yang baru keluar dari toilet. Dia adalah Panji, peminat rosa nomor 1 yang harus kandas karena ulahnya sendiri yang ingin mendapatkan hati wanita dengan cara-cara tidak terpuji. Panji yang selalu berpenampilan mewah itu lewat di belakang Choki begitu saja, tanpa menyadari kehadirannya. Apa yang dilakukan Panji di mall ini? Batin Choki sambil menyisir rambutnya agar terlihat lebih rapi. Selesai dari toilet Choki kembali ke toko pakaian yang dikunjungi Lian. Tampak kakaknya itu masih asyik memilih-milih pakaian dalam yang tertata rapi di dalam toko itu. Tangan Choki iseng melihat bandrol sebuah bra di dekatnya, harganya cukup fantastis lebih dari 1 juta. Choki hanya menggeleng-geleng kepala mengetahui semahal itu harga sepotong pakaian dalam wanita merek luar negeri itu. Sudah dapat yang dicari, sapa Choki saat mendekati Lian yang sedang memilih-milih tank top crop. Menurutmu bagus yang merah atau biru? Tanya Lian sambil menunjukkan baju minim itu pada Choki. Kakak berani pakai tank top seperti ini di luar rumah. Choki malah balik bertanya melihat atasan yang menyerupai bra untuk menutup bagian dada wanita. Kenapa enggak? Hanya orang-orang yang mempunyai tingkat PD di atas rata-rata yang bisa menggunakan pakaian seperti ini, dan aku salah satunya. Enggak takut dibilang, cewek murahan, maksudmu? Ya, begitulah, Choki. Choki, ketahuan banget kamu enggak mengikuti perkembangan fashion. Sekarang itu pakaian tidak diidentikan dengan hal-hal negatif dan positif dari seseorang. Orang yang suka berpakaian minim dan yang berpakaian lebih tertutup sama-sama punya tempat yang sama, baik di medsos maupun di dunia nyata. Masing-masing bebas mengekspresikan diri dengan pakaian yang dikenakannya. Jadi aku nyaman-nyaman aja memakai tank top crop di tempat umum. Jelas Lian membuat Choki manggut-manggut coba memahami ucapan kakaknya. Setelah selesai belanja di toko pertama, Lian pindah ke toko pakaian kedua, ketiga dan keempat. Tanpa terasa sudah 3 jam berlalu dan belanjaan Lian semakin banyak, hingga membuat Choki yang membantu membawanya merasa kesusahan, karena tangan kiri dan kanannya sudah dipenuhi paper bag belanjaan Lian. Masih ada yang mau dibeli, Kak? Tanya Choki saat Lian mendekati lagi sebuah toko pakaian. Iya, ini yang terakhir. Ayo masuk, ucap Lian bergegas masuk ke toko kelima yang disambanginya. Kini Choki mulai menyadari salah satu kelebihan Leona Lian yang lainnya adalah hobi belanja seperti kebanyakan wanita lainnya. Saat Choki masuk ke dalam toko pakaian branded untuk pria dan wanita,
Pandangan Choki tertuju pada Panji bersama seorang gadis yang sedang berbelanja di dalam toko itu. Bersambung 64. Choki coba menghindar bertemu Panji di dalam toko pakaian branded yang sedang Lian kunjungi, sehingga dia memutuskan menunggu kakaknya dengan duduk di bagian depan toko bersama seabrek belanjaan. Dari kejauhan Choki memerhatikan gerak-gerik Panji yang begitu mesra dengan seorang gadis berbadan seksi dan berambut pirang dengan potongan rambut masa kini. Choki coba terus mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan gadis yang sekarang bersama Panji itu, karena dia merasa mengenalnya. Lian yang sedang sibuk memilih-milih pakaian lama-kelamaan celingukan mencari keberadaan Choki yang tak kunjung menghampirinya. "Choki, sini!" teriak Lian memanggil Choki saat menyadari dia tampak sedang duduk bermain ponsel di samping konter transaksi pembayaran. Merasa dipanggil, Choki segera menghampiri kakaknya dengan menitipkan belanjaannya pada tempat penitipan barang yang dijaga oleh petugas toko yang letaknya berhampiran dengan tempatnya berada. "Ada apa sih, Kak?" tanya Choki setelah menghampiri Lian. "Kamu ngapain sih duduk di sana, bukan kesini nemenin aku pilih baju? Menurutmu ini bagus gak sih modelnya?" tanya Lian sambil menunjukkan sebuah blus berwarna biru muda pada Choki. "Menurutku modelnya sih bagus, tapi kurang cocok kakak pakai warna terang, mending ambil yang warna marun itu saja, kelihatannya lebih elegan ketimbang yang biru ini," ucap Choki coba memberi masukan, sambil dalam hati merasa tidak nyaman, karena sepertinya Panji tahu keberadaannya dan sekarang sedang melihat ke arahnya. "Iya juga sih, pintar juga kamu kasih masukan, Choki. Aku coba dulu deh di fitting room," ucap Lian kemudian melangkah pergi meninggalkan Choki membawa blus berwarna marun untuk dicobanya. Perasaan Choki rupanya benar, Panji yang mulai menyadari kehadiran Choki di dalam toko itu saat tadi Lian memanggilnya. Segera dia menghampiri Choki bersama pacar barunya. Wah, si Kereko bisa kesasar kemari, sih. Enggak tahu apa barang-barang di sini barang branded yang mahal harganya," sindir Panji yang tiba-tiba datang mengusik Choki. "Apaan sih kamu, Panji? Belum kapok juga dengan kejadian di restoran tempo hari," ucap Choki coba mengingatkan Panji agar hati-hati pada dirinya. Kak Choki, kok ada di sini?" ucap gadis berambut pirang itu yang ternyata mengenal Choki. Choki mengerutkan keningnya coba mengingat-ingat siapa gadis di depannya itu. Panji terlihat terkejut menyadari pacarnya kenal dengan Choki. "Kamu kenal dia, Sakira?" tegas Panji yang tak menyangka pacarnya mengenal Choki, padahal tadi dia punya tujuan ingin membangga-banggakannya Sakira di depan Choki kalau dia juga bisa dapat wanita lain dengan mudah setelah Rosa menolaknya tempo hari. Ketika Panji menyebutkan nama gadis itu barulah Choki mengingatnya, bahwa dia adalah pacar Paul. Rupanya model rambut dan warna pirangnya yang membuat wajah Sakira terlihat beda. Itulah mengapa Choki tadi susah mengingatnya. Seingat Choki dulu Sakira rambutnya lurus dan hitam saja, tanpa diberi warna. Dengan penampilan barunya dia terlihat pangling. Sebenarnya aku pernah pacaran sama adiknya Via, Paul. Jadi sudah pasti aku kenal sama Kak Choki, jelas Sakira pada Panji sambil senyum-senyum. "Waduh, sempit banget ya dunia ini," ujar Panji tak menyangka masa lalu pacarnya masih berhubungan dengan Choki. "Jadi kamu udah putus sama Paul, Sakira?" tanya Choki. Sakira hanya mengangguk sambil senyum pada Choki. "Apa perlunya sih kamu nanya begitu, Choki?" "Enggak penting banget," ucap Panji ketus. "Jangan gitu dong, NG. Enggak ada salahnya Kak Choki ingin tahu, biar Kak Choki tahu juga kenapa sekarang aku jalan sama kamu. Selain itu, aku pernah berhutang budi lo sama Kak Choki," ucap Sakira coba menenangkan Panji yang temperamental, apalagi jika dia berhadapan dengan Choki yang sudah menjadi musuh bebuyutannya. "Berhutang budi gimana? Coba cerita," tegas Panji. "Jadi aku pernah sakit parah sampai dirawat di UGD, dan keluargaku lagi enggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Terus Paul meminta bantuan Choki untuk biaya rumah sakitku dan dia menyanggupinya tanpa minta diganti sedikit pun. Begitu kan, Kak Choki?" ucap Sakira coba mengingat kejadian masa lalunya saat ditolong Choki. "Sudah lama sekali itu, enggak perlu diingat-ingat sebenarnya. Aku saja sudah lupa kalau tak menceritakannya," ujar Choki menanggapi ucapan Sakira.
Aku cuma ingin Panji tahu aja Kak Choki, kalau kakak pernah menolong aku, supaya Panji bisa menjaga sikapnya ke kakak, sindir Sakira pada Panji. Asal kamu tahu aja Sakira, dia ini yang menyebabkan aku keluar dari pekerjaanku yang lama, membuat aku sekarang susah payah bekerja dari nol di perusahaan tempatku sekarang bekerja, semua gara-gara si kere Choki ini. Ucap Panji dengan nada tegas. Anji, aku enggak suka kalau kau meremehkan Kak Choki terus seperti itu, tidak sopan itu namanya. Ucap Sakira dengan wajah cemberut. Sorry ya Sakira, aku harus terus terang, sampai mati pun rasanya aku memang enggak akan bisa berdamai dengan Choki, jadi jangan pernah meminta aku bisa bicara baik-baik dengannya. Ucap Panji coba menunjukkan betapa tidak sukanya dia pada Choki. Ya udah kalau begitu, mending aku pergi lanjutkan shopping sendiri aja, malas berdekatan sama orang keras kepala. Aku tinggal dulu ya Kak Choki. Ucap Sakira memutuskan meninggalkan tempat itu karena merasa tidak nyaman dengan perangai Panji yang tak menuruti keinginannya. Choki hanya membalas ucapan Sakira dengan senyum dan anggukkan kepalanya sebelum gadis itu benar-benar meninggalkan Panji. Kan, gara-gara kamu Choki aku hampir berantem dengan Sakira, kamu itu memang. Ucap Panji pada Choki yang tiba-tiba terpotong ketika Lian datang untuk memamerkan baju blus selutut berwarna marun yang sedang dicobanya. Cocok enggak Choki? Tanya Lian sambil memamerkan sepasang kakinya yang putih dan jenjang membuat si playboy Panji tergoda melihatnya. Apalagi setelah diperhatikan wajah Lian sangat cantik, lebih cantik dari Sakira, membuat hati Panji langsung terusik. Menurut aku sih bagus, ucap Choki sekenanya tanpa memperhatikan Lian dengan seksama. Ya udah, berarti aku ambil yang ini aja ya. Ucap Lian memutuskan membelinya. Panji, ngapain kamu bengong begitu? Usik Choki membuat Panji yang sedang berdiri mematung di sampingnya terjaga dari lamunan saat memandang Lian. Ini siapa, Choki? Tanya Lian menyadari keberadaan seorang lelaki bersama Choki. Ini musuh bebuyutanku, ucap Choki sekenanya. Musuh? Bercanda kamu Choki? Tegas Lian mengernyitkan keningnya sambil memandang pada Choki. Jangan dihiraukan ucapan Choki. Oh iya, kenalin aku, Panji putra Stefan, panggil aja Panji, ucap Panji tak ingin melepaskan kesempatan berkenalan dengan gadis cantik yang langsung memikat hatinya itu. Aku Lionel Lian, biasa dipanggil Lian, ucap Lian sambil membalas uluran tangan Panji. Choki tampak berekspresi mencibir di belakang Panji karena risih dengan sikapnya yang kelihatan sekali tertarik pada kakaknya. Lian yang memerhatikan sikap Choki pada Panji hanya mengerutkan kening, sambil bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang pernah terjadi antara Choki dan Aji. Bersambung.